sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk kita siapin hati kita mau berdoa dulu. Nanti Kak Eta pimpin dalam doa. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk waktumu yang indah ini. Kalau sebagai kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita tetap masih ibadah online dulu sampai saat ini. Tapi kita harus tetap semangat ya Kak Eta ya. Oke, kita mau nyanyiin lagu Yes, Kekasih Jiwaku. Yuk, jangan ada duduk-duduk lagi, kita mau ibadah. Kita tepuk tangan ya. Harus dong, karena mau online atau onsite kita sama-sama menyembah Tuhan. Jadi harus tetap semangat Kak. Betul. Nah adik-adik, walaupun tetap online, adik-adik harus tetap semangat kayak ibadah biasa. Iya. Nah adik-adik, Kak Tia mau tes yel dulu kali ya, biar lebih semangat. Ayo Kak. Ayo, kalau Kak Tia bilang mana tanganmu? Yeay. Mana kakimu? Yeay. Siapa Tuhanmu? Oh Yesus. Oke, bisa ya adik-adik ya. Kita tes ya Penta ya. Oke, ayo. Siap ya? 1, 2, 3. Mana tanganmu? Yeay. Mana kakimu? Yeay. Siapa Tuhanmu? Oh Yesus. Nah, kita mau sambung pujian kita. Apa Kak Eta? Ini tokoh kita yang punya banyak anak Kak. Siapa tuh ya? Oh ya, ada yang tahu nggak di sini? Siapa? Bapak Abraham. Puji Tuhan, Bapak Abraham,
Sekarang kita mau dengerin firman ya Kak Rita ya. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau dengerin firman. Kita mau panggil Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus masuk ke hati kita. Yesus ku panggil. Shalom adik-adik, saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sampai hari ini Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dengar-dengar akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ulang ya, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Judul perikopnya yaitu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kita baca bersama-sama ya dari ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.
Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayat 53, maka teringatlah yaitu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi adik-adik, seperti judulnya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jadi ketika Yesus kembali ke Kana, di mana Tuhan Yesus pertama kali melakukan mukjizat, yaitu mengubah air menjadi anggur, ia bertemu dengan seorang pegawai istana yang ingin menemui Yesus karena anaknya sedang sakit, dan ia meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit itu. Lalu Yesus pun berkata kepada si pegawai istana ini, kalau jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Lalu pegawai istana ini berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lalu Yesus berkata kembali kepada pegawai istana ini, pergilah, anakmu hidup. Lalu mendengar hal itu, pegawai istana ini pun percaya dengan perkataan Yesus dan ia pun pergi kembali ke rumahnya untuk menemui anaknya. Di tengah perjalanan adik-adik, hamba-hamba dari si pegawai istana ini menemui pegawai istana ini dan memberi kabar kalau anaknya ini sembuh, anaknya ini hidup. Lalu mendengar hal itu, dia pun sangat bersyukur dan sangat senang. Dia pun bertanya kepada hamba-hambanya ini, pukul berapa anakku ini mulai sembuh, demamnya hilang. Lalu mereka pun bilang ke pegawai istana ini, sekitar pukul kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Wah, mendengar hal itu, si pegawai istana ini teringat akan perkataan Yesus kalau pada saat yang sama, itu ketika Yesus berkata, anakmu hidup. Dan akhirnya adik-adik, si pegawai istana itu ini semakin percaya kepada Tuhan Yesus, dan seluruh keluarganya ikut percaya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus dari Yudea ke Galilea. Nah adik-adik, apa sih makna dari firman Tuhan hari ini? Itu yang pertama, ketika pegawai istana ini datang menemui Yesus, Yesus tidak langsung mengiyakan permintaan si pegawai istana ini untuk datang menemui anaknya yang sedang sakit. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak ingin menolong si anak pegawai istana ini. Nah, kadang sering kali kita tuh sebagai manusia menginginkan atau mengharapkan mukjizat itu langsung terjadi di dalam hidup kita. Tapi seharusnya tuh kita tuh sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu meragukan cara Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan Yesus punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Nah, yang kedua yaitu Tuhan tidak selalu menjanjikan mukjizat itu selalu datang langsung terjadi atau instan, tapi Tuhan Yesus mau kita tetap percaya kalau Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan Yesus punya kuasa yang ajaib dalam hidup kita. Contohnya misalnya gini adik, misalnya adik lagi sakit, kalian berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan, mungkin nggak langsung sembuh, mukjizat itu langsung terjadi. Tapi mungkin Tuhan itu terkadang punya cara lain untuk menolong adik. Misalnya melalui dokter yang periksa adik, melalui obat-obatan yang adik minum, melalui papa mama yang merawat adik. Nah, tugas kita itu tetap berdoa dan percaya kalau Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Nah, yang ketiga adik, yaitu kita mau jadi anak Tuhan Yesus yang tetap beriman kepada Tuhan
Tuhan, yaitu percaya akan segala perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui firman-firman-Nya. Karena iman itu bisa timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang beriman teguh di dalam Engkau. Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka Bapa, jaga selalu kesehatan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.